Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Tulimah dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik Stikes Insan Cendekia Medika Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben yang biasanya berupa silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Kromatografi lapis tipis biasanya digunakan untuk tujuan analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis preparatif. Suatu sistem KLT terdiri dari fase diam dan fase gerak. KLT secara luas digunakan dalam laboratorium. Teknik ini mirip dengan kromatografi kertas. Kromatografi lapis tipis memiliki kelebihan berupa mudah dalam preparasi sampel, sederhana, biaya operasional relatif murah karena semua komponen sampel dan standar diujikan dalam waktu yang sama. Volume pelarut yang digunakan sedikit, seleksi dan sensitif, serta kromatogramnya dapat diamati secara visual. Namun, KLT juga memiliki kekurangan, yaitu resolusi pemisahan senyawa yang rendah dalam penelitian. Dasar kromatografi lapis tipis. Dasar KLT adalah larutan sampel diaplikasikan ke dalam plat, dan plat dikembangkan dengan memasukkan ke dalam bejana tertutup, dan bagian dasar dari bejana diisi dengan fase geraknya, yaitu berupa eluen, yang biasanya terdiri dari campuran dari beberapa pelarut. Prinsip kerja kromatografi lapis tipis. Prinsip kerja KLT adalah pemisahan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran dari sampel versus pelarut fase gerak yang digunakan. Teknik KLT menggunakan fase diam dalam bentuk plat tipis silika, dan fase geraknya bisa berupa air atau pelarut organik. Alat yang digunakan dalam KLT berupa beker glass, chamber, lampu UV, glass arloji, pelarut plat, lembaran silika, neraca, spatula, kaca preparat kecil dan besar, gelas ukur, pipet tetes, penyuntik sampel, penangas air, corong, dan batang pengaduk. Tips kromatografi lapis tipis. Pahami teknik dan dasar teori untuk pemecahan masalah. Pemilihan eluen yang tepat sangat membantu memperoleh pemisahan senyawa. Lakukan studi literatur. Sampel harus diekstraksi dengan sempurna agar pemisahan sampel lebih baik sehingga mudah dalam identifikasi atau kuantifikasi. Semakin tinggi nilai RF, maka semakin rendah tingkat kepolarannya. Ini dapat dijadikan acuan untuk evaluasi. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.